Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil mustaqim ila dinil islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mensyukuri seluruh nikmat Allah yang diberikan pada kita yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita melanjutkan ibadah kita sehari-hari. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah. Kepada sahabat, keluarga dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Rasulullah SAW, kita yakin benar bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Kita adalah umat beragama yang satu-satunya diberikan keistimewaan oleh Allah. Diberikan uswatun hasanah, suri tauladan kehidupan yang lengkap, yang abadi, yang tidak pernah lekang. Beliau adalah Nabi terakhir yang diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman nanti. Beliau diutus lintas zaman, lintas budaya, lintas waktu. Ajaran-ajaran beliau tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah out of date, tidak pernah ketinggalan zaman, tidak pernah. Sampai hari ini kita kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 2 miliar sekarang ini selalu menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu umat beragama pun yang punya contoh yang lengkap. Bangun tidur kita sudah mencontoh bagaimana Rasulullah bangun tidur yang baik. Masuk kamar mandi Rasulullah memberikan contoh bagaimana adab masuk kamar mandi. Di dalam kamar mandi, keluar kamar mandi, bercermin, makan, bahkan dalam soal-soal kehidupan. Dalam berekonomi, dalam bertetangga, dalam berpolitik, dalam berjuang, berperang sekalipun, ada contoh yang ideal, yang terbaik dari Rasulullah SAW. Bahkan bagaimana cara berjalan, cara makan yang baik, makanan apa yang baik, bagaimana cara memakannya, Nabi kita merupakan suri tauladan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu warisan besar Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau telah melahirkan satu umat yang terbaik. Beliau katakan khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu zamanku. Rasulullah menjamin bahwa murid-murid beliau yang disebut sebagai sahabat-sahabat beliau, yang beliau katakan ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang. Mereka adalah khairun nas,
Mereka adalah manusia-manusia terbaik. Sahabat Rasulullah SAW itu semuanya secara fisik sama dengan kita. Jantungnya sama dengan jantung kita. Otaknya sama dengan otak kita. Susunan anatomi tulang belulangnya sama dengan tulang belulang kita. Otot-ototnya sama dengan kita. Tapi mengapa Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia? Yang membedakan mereka dengan kita adalah pendidikannya. Para sahabat Nabi itu menjadi manusia terbaik karena mereka dididik dengan metode terbaik. Mereka mendapat pendidikan yang terbaik, yang tidak mungkin diulang lagi oleh manusia manapun di muka bumi ini. Mereka dididik langsung oleh guru terbaik, oleh manusia terbaik. Satu-satunya manusia yang akhlaknya sempurna hanya Nabi kita Muhammad SAW. Mereka dididik dengan kurikulum terbaik. Tahap demi tahap kehidupan mereka, langkah-langkah yang mereka ambil dalam hidup sehari-hari, dalam perjuangan, semua dibimbing oleh wahyu. Generasi ini tidak bisa ditiru. Di satu waktu dan satu tempat, orang-orang terbaik berkumpul. Tidak pernah terjadi lagi. Oleh karena Rasulullah mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia ini zamanku. Apakah ini klaim kosong? Tidak. Sahabat Nabi ma'asyiral muslimin rahimakumullah memang manusia terbaik. Karena Rasulullah SAW diberikan target pendidikan yang sangat tinggi. Allah perintahkan langsung pada Rasulullah SAW, ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina alal qital. Iyyakum minkum isruna sabiruna yakhlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'ah yakhlibu alfan minalladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, siapkanlah, didiklah orang-orang mukmin itu agar mereka siap berperang. Jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 200 orang. Jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 1000 orang. Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabat beliau dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan sahabat Nabi itu 10 kali lipatnya bangsa Romawi dan Persia di zaman itu. Dan itu terbukti. Dalam surat Al-Baqarah ayat 247, Allah menggambarkan sosok manusia hebat, Talut, yaitu yang bastotan fil ilmi wal jismi. Dia hebat dalam ilmu dan hebat dalam fisiknya. Dan Rasulullah berhasil bukan hanya mendidik satu orang, satu generasi. Mendidik manusia-manusia terbaik. Selama 13 tahun mereka di Mekah dididik dengan ujian-ujian iman, ujian kehidupan yang sangat berat. Para sahabat Nabi bukan hanya menjawab soal-soal ujian di atas kertas. Mereka lulus ujian kehidupan. Mereka lulus ujian akidah. Mereka lulus ujian iman. Mereka lulus ujian akhlak. Sehingga mereka menjadi manusia-manusia hebat. Dan itu terbukti, bukan kosong, bukan angan-angan kosong, bukan konsep indah di atas kertas yang hanya tercatat dalam sejarah sebagai konsep-konsep utopia. Tidak seperti itu. Al-Quran itu panduan hidup. Dan Rasulullah SAW berhasil membuktikan bagaimana Al-Quran itu diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sehingga umat Islam menjadi umat terbaik. Dan bukan hanya itu, Rasulullah berhasil mendidik lagi satu generasi yang hebat. Yang disebut khairun nas tadi. Kita ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah hijrah tahun 622 Masehi. Setelah umat Islam diuji, mendapat pendidikan yang hebat di Mekah 13 tahun. Sebelum hijrah, kaum muslimin diuji lagi dengan ujian iman yang sangat berat. Yaitu berita tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Sekian banyak orang Islam nanti tersaring lagi. Sehingga yang pergi hijrah
inti dari pasukan Rasulullah SAW hanya 303 orang yang nanti berjuang di perang Badar itu. Mereka lah yang nanti membuktikan kaum muslimin menjadi umat terbaik. 10 tahun kemudian Rasulullah wafat. 632 Masehi Rasulullah wafat. 4 tahun kemudian umat Islam sudah mengalahkan Romawi dan sudah membebaskan kota Yerusalem dalam satu perang yang dahsyat yang disebut sebagai perang Yarmuk, di mana yang dihadapi waktu itu oleh umat Islam bukan bangsa kaleng-kaleng. Yang dihadapi adalah bangsa terbaik di dunia, bangsa terkuat di dunia, yaitu bangsa Romawi. Bangsa Romawi punya pengalaman perang ratusan tahun, dipimpin oleh jenderal-jenderal yang tersohor ketika itu. Jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukan Islam. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dari pasukan Islam. Pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid dan kemudian diganti Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. Tahun 636 Masehi, 4 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam sudah masuk ke kota Yerusalem. Dan hebatnya masyarakat muslimin rahimakumullah, umat Islam bukan hanya menang secara militer, tapi umat Islam menang secara peradaban. Umat Islam melakukan satu tindakan yang belum pernah dilakukan oleh pasukan sebelumnya. Di mana umat Islam masuk kota Yerusalem waktu itu tidak melakukan pembunuhan. Seorang penulis yang sangat terkenal di Inggris, Karl Armstrong, dia menggambarkan betapa indahnya ketika pasukan Islam masuk kota Yerusalem. Dia bilang, there was no killing, gak ada pembunuhan di situ. Gak ada penghancuran rumah-rumah ibadah agama lain. Tidak ada pemaksaan orang untuk masuk Islam. Tidak ada perusakan simbol-simbol agama lain. Tidak ada pengusiran orang yang berbeda agama. Damai. Yerusalem betul-betul waktu itu menjadi kota yang damai. Dan itu berlangsung bukan singkat. 636 Masehi. Barulah pasukan Eropa datang lagi merebut kota Yerusalem. Tahun 1099 Masehi. Hampir 500 tahun. Apa yang dilakukan oleh bangsa Eropa ketika masuk Yerusalem? Mereka melakukan pembantaian besar-besaran. Di dalam Masjid Al-Aqsa puluhan ribu kaum muslimin disembelih di dalam masjid. Sampai ada genangan darah setinggi mata kaki. Kaum Yahudi pun dibantai. Mayat-mayat orang muslim Yahudi dibakar, dilempar keluar gerbang kota Yerusalem. Pemandangan yang belum pernah terjadi di kota Yerusalem, kebiadaban. Apa yang dilakukan kaum Zionis hari ini, mengulang lagi apa yang pernah dilakukan oleh teman mereka dari Eropa waktu itu. Tahun 1099, kita tahu 88 tahun kemudian baru umat Islam kembali membebaskan Yerusalem di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dari 1187 sampai 1918 barulah kemudian kaum Zionis masuk lagi ke kota Yerusalem. Dan selama umat Islam memimpin, hadirin rahimakumullah, umat Islam membuktikan rahmatan lil alamin. Itu terbukti. 622 Hijriah. Maaf, 622 Masehi Rasulullah hijrah. 711 Masehi umat Islam sudah memimpin Eropa. Tidak sampai 90 tahun. Tidak sampai 100 tahun umat Islam sudah memimpin dunia ini. Mengapa Islam muslimin rahimakumullah? Umat Islam unggul waktu itu. Bukan hanya secara politik, militer, ekonomi, secara akhlak mereka unggul. Mereka menjadi panutan. Bahkan kaum Yahudi sendiri mengakui selama di bawah pemerintahan Islam di Andalusia 800 tahun, kami, kata mereka, juga menikmati zaman kejayaan Yahudi. Ini para penulis Yahudi yang mengakui itu, bahwa 800 tahun mereka pernah dilindungi kaum muslimin di Andalusia. 400 tahun kemudian mereka dilindungi di dalam Turki Utsmani. 400 tahun. Jadi Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
hikmah peristiwa hijrah itu luar biasa. Hijrah menjadi titik balik dari kaum muslimin yang semula dianiaya, ditindas, kemudian pelan-pelan terus kaum muslimin menjadi umat yang terbaik. Dan itulah sebetulnya hijrah itu dimulai dari pendidikan. Dimulai dari cara berpikir. Bangsa Arab yang sebelumnya tidak dianggap apa-apa, bangsa yang tidak dikenal di peta sejarah, gak pernah disebut di zaman itu, hanya dalam waktu 23 tahun menjadi bangsa terbaik. 5 ayat pertama yang diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu mengubah cara berpikir mereka. Mereka jadi kenal siapa Tuhannya. Mereka jadi kenal dari mana mereka berasal. Mereka mengenal untuk apa mereka hidup di dunia ini. Dan mereka kemudian mengenal setelah mati apa yang akan terjadi pada diri mereka. Itu yang disebut sebagai pandangan hidup, pandangan alam. Atau orang Jerman menyebut sebagai Weltanschauung, sebut sebagai worldview. Seorang masyarakat muslimin rahimakumullah berubah kalau dia worldview-nya berubah, kalau pandangan hidupnya berubah. Pendidikan kita pada anak-anak kita harus mampu mengubah ini. Mereka harus tahu untuk apa mereka hidup. Inilah yang dirusak dalam pendidikan modern sekarang ini. Anak-anak kita dicekoi dengan pemahaman-pemahaman bahwa mereka berasal dari bangsa kera, tujuan hidup utamanya adalah untuk cari makan. Mereka lupa bahwa dalam Al-Quran semua para nabi berpesan kepada anaknya, setelah aku mati nanti, siapa yang kalian sembah? Ma ta'buduna min ba'di. Penjajah pun faham. Belanda dulu membuat strategi pendidikan, politik etika mereka canangkan di sini. Ratusan sekolah mereka dirikan dengan tujuan untuk apa? Melemahkan semangat perjuangan kaum muslimin. Tahun 1920 hampir 1 juta anak-anak muslim di Indonesia ini sudah memasuki sekolah-sekolah model barat. Dan sekolah-sekolah itu tidak mengajarkan agama sedikit pun. Anak-anak itu hanya diajari bagaimana bisa cari makan. Mereka kemudian berpikir bahwa itulah yang paling penting dalam hidup mereka. Bukan bagaimana melanjutkan perjuangan para nabi, menegakkan kalimat tauhid, mewujudkan tatanan kehidupan yang damai, yang adil, yang makmur. Mereka tidak lagi berpikir bagaimana menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Seperti Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, Rasulullah sudah memberikan contoh dan model pendidikan Nabi itu jelas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggambarkan ta'addabu tsumma ta'allamu. 2 saja yang harus dilakukan untuk manusia itu jadi manusia baik, manusia hebat. Beradablah, berakhlaklah, berakhlak mulialah. Tanamkan anak-anak kita, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang tidak malas, anak-anak pekerja keras, anak-anak yang tidak penakut, anak-anak yang tidak zolim tapi yang adil, anak-anak yang bijak, yang hikmah, anak-anak yang tidak ajis, tidak lemah, tidak malas. Itulah kunci kemenangan. Ta'addabu. Kemudian baru kedua, ta'allamu, berilmulah. Apa ilmu yang wajib dicari oleh anak-anak kita? Ilman nafi'an. Apa itu ilman nafi'an? Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang menjadikan anak-anak kita semakin semangat untuk beribadah. Ilmu yang menjadikan anak-anak kita semakin cinta ilmu. Aneh kalau orang belajar bertahun-tahun, belajar agama, belajar berbagai hal, tapi dia malas. Dia tidak semangat mencari ilmu. Berarti ilmunya salah. Mungkin cara mengajarnya salah. Pendidikannya salah. Anak dididik bertahun-tahun, bersekolah, tapi tidak suka ke masjid. Itu aneh. Anak dididik bertahun-tahun, tapi tidak tahu adab bagaimana kepada orang tuanya. Adab kepada gurunya, adab pada sama muslim. Ta'addabu yang pertama, ta'addabu. Beradablah, baru kemudian berilmulah.
Model inilah masyaallah muslimin rahimakumullah yang diterapkan sepanjang sejarah umat Islam. Dari sinilah lahir generasi sahabat, nanti lahir generasi Salahuddin Al-Ayyubi, lahir generasi Muhammad Al-Fatih. Di negeri kita lahir generasi 45. Lahirlah dari model pendidikan ini Buya Hamka, Muhammad Nasir, Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan. Di Bogor ini lahir Kiai Soleh Iskandar, Kiai Abdullah bin Nuh, Kiai Nur Ali di Bekasi. Dari mana mereka menjadi sosok-sosok hebat? Pendidikan seperti apa yang mereka jalani? Pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ta'addabu thumma ta'allam. Inilah awal hikmah kita mengenang hijrah Rasulullah SAW. Supaya kita bisa membangun satu peradaban yang tinggi. Dimulai dari diri kita, insya Allah. Kalau ini kita jalankan 100 tahun Indonesia merdeka, 20 tahun lagi 2045 kita betul-betul akan menjadi bangsa yang hebat. Karena yang akan tampil sebagai pemimpin di negeri kita adalah orang-orang yang akhlaknya sangat mulia, ilmunya tinggi, dan mereka punya kemampuan bagaimana memimpin dalam seluruh aspek kehidupan. Mulai dari rumah tangga, institusi-institusi kita, masjid-masjid kita, pesantren kita, sekolah kita, kampus kita diisi oleh orang-orang yang hebat. Karena mereka telah menjalani pendidikan yang ideal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan masyaallah muslimin rahimakumullah kita termasuk yang bisa menyiapkan generasi ke depan sehingga kita bisa optimis menyongsong ke depan. Insya Allah negeri kita ini menjadi negeri muslim bukan hanya jumlahnya terbesar tapi juga kualitasnya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi Filistin wa fi kulli zaman wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.